Kau mulia, Kau yang layak, Tuhan, Kau yang layak untuk disembah. Kami mau memuji Engkau seumur hidup kami. Semua yang mau memuji Dia, biarlah semua yang bernafas memuji Dia. Kami mau angkat tangan kami memuji-Mu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Haleluya. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami mau sembah Engkau. Oh Yesus Tuhan, mari sembah Dia, Yesus yang berkuasa. Menyembah-Mu Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan, ketika kami menyembah Engkau, sorga terbuka, kuasa Tuhan bekerja di sini, pemulihan, ada kesembuhan. Menyembah seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak disembah. Mari angkat tanganmu, menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku. Sepanjang usiaku, oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak disembah. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Yesus, kami sembah Engkau Raja. Dengan apa kami mau balas Tuhan segala kebaikan-Mu, segenap hidup kami mau nyembah Engkau. Dengan segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Betapa kami bersyukur, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hidupku, ku mau menyembah-Mu Yesus. Kami mau bersyukur, kami mau sembah Engkau. Oh selamanya. Haleluya, kami sembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mau sembah Engkau, sebab enggak ada lain yang bisa membalas kasih-Mu. Kami mau sembah Engkau, kami bersyukur, kami mau senangkan hati-Mu. Lalu Yesus memanggil, Oh Yesus. yeah. In this chapter or in this verse, the word of God say, ya firman Tuhan berkata dalam
bangsa ini these people says God honor me with their word. Bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, tetapi hatinya jauh dari balas Isaiah kebaikan in Isaiah di Yesaya berkata, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu dengan napakanku, bahwa segala kebaikanmu segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu dengan napakanku, balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Which they have kami mau mengikut-Mu Tuhan, sebab itulah kesukaan hati kami. Kami mau lepas semua hak kami. Ikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Mu, kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Mu, yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami mau mengikut-Mu Tuhan, sebab pengikut-Mu itulah kesukaan terbesar bagi hidup kami. Kami mau sembah Engkau. We worship You. Haleluya. Kami bersyukur. Mengikut-Mu Tuhan Yesus, sampai akhir hidup kami. Kami mau senangkan Engkau. Sampai akhir hidup kami mau menyembah Engkau. Mata kami tetap memandang-Mu. Kami adalah anak, kami adalah hamba yang berkenan padamu. Kami bersyukur. Thank You Lord. We worship You. Haleluya. Yesus, mengikut-Mu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal
kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahmu mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu, jadikan hati kami seperti tanah yang subur, supaya setiap kali firman Tuhan ditaburkan dapat berakar, berbuah, dan bertumbuh untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dep. Tadi menceritakan tentang bagaimana Maria mendapatkan pesan Tuhan yang berkata, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Nah, jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Maria ini memiliki rasa apa ya? Agar firman-Mu menjadi rema bagi terima kasih Tuhan. Tuhan menjadi Yesus kami kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa mereka kamu pun melanggar perintah Allah dan istiadat nenek sebab Allah hormat ayah dan ibu mengikuti ayahnya punya tetapi berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah." Orang itu dipelajari bapaknya atau ibunya. Dengan demikian nyatakan berlaku istiadat sendiri. Hai orang-orang munafik, benarkah nubuatnya saya tentang kamu? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hati padaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah. I will read. Pharisees and teachers of the law came from Jerusalem to Jesus and asked him, "Is that your disciples disobey the teaching done by our ancestors? They done was
their hands in the way before it. And why you disobey God's command and follow your own teaching for God's sake, your father ever causes his to be put to death. But you teach that if a person has something he could use his father or his mother, but say this belongs to God. He does it to honor his father. In this way, God's coming out your thing. You hypocrite, how Isaiah where was when he focused about you. They say God with their word, their heart is really far away from me. It is not you, it is no use for them to worship me because they teach human rules as to they were my laws. Amen. Lalu Yesus memberitahu, yeah, in this chapter or in this verse, the word of God say, ya firman Tuhan berkata dalam Matthew page 15. It is not used for them. Bangsa ini, these people says God honor me with their word. Bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, tetapi hatinya jauh dari itu. Di Yesaya berkata, in Isaiah 29. Ayat yang ke-13. The Lord said, these people claim to worship me, but their words are meaningless, and their hearts are somewhere else. Their religion is nothing but human rule and tradition, which they have simply memorized. In Indonesia say, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku, dan ibadah kepadaku hanyalah perintah manusia. The Lord God say, Tuhan Allah berfirman, Pharisees and the teacher of law is what is the land of God words, but
menyembah apa yang seharusnya kita gunakan dan kita gunakan apa yang seharusnya kita sembah. Like Pharisees, seperti orang-orang Farisi ini. My brother and sister, Bapak Ibu Saudara dan saudara tunggal semua, I will say to you, Jesus is not about love. Yes, Tuhan Yesus bukan berbicara tentang hukum Taurat. But Jesus about his crucified and his blood. Tetapi Yesus adalah tentang kematiannya dan karya pengorbanannya di atas kayu salib. Amin. Jesus is not about the law. Yesus bukan tentang hukum Taurat. Not about the grace, tetapi tentang kasih. John page 3 verse 16. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Ya, Yohanes 3 ayat yang ke-16. In English say, for God loved the world so much that he gave his only son, so that everyone who believes in him may not die but have eternal life. Ini Indonesia, dalam bahasa Indonesia berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. In John page 3 verse 16 says, Yohanes 3 ayat 16 berkata, for God loved us. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. And he gave his only son. Dia berikan anaknya yang tunggal. Supaya setiap kita yang percaya tidak binasa, beroleh. But Elvisius said, if you want God to protect you, if you want God to bless you, you must do what God said to you. Tetapi orang-orang Farisi berkata, kalau kamu mau diberkati, kalau kamu mau diselamatkan, kalau kamu mau dilindungi oleh Allah, kamu harus melakukan A, B, C. God said it. Tapi Allah berfirman, I love you not because you will not do what did I say. Tetapi kata Allah, aku mengasihi kamu bukan karena kau melakukan apa yang kufirmankan, but only because my grace, tetapi karena kasih karunia. In fact, in verse 18, 16, 20, 21. Those who believe in the Son are not judged, but those who do not believe have already been judged, because they have not believed in God's only
better than the light because their deeds are evil. All those who do evil things hate the light and will not come to light because they do not want their evil deeds to be shown. But those who do what is true come to the light in order that light may show that what they did was in obedience to God. In Indonesia, dalam bahasa Indonesia berkata, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di dalam hukuman, di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka adalah jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, dia datang kepada terang yang benar, terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. What did Jesus say? Apa yang Yesus katakan? If you are in the light, you must come to the light, and you must listen. Kalau kamu berada di dalam terang, kamu akan datang kepada terang. But Pavicius once again said, God save you because you do what he said. Kamu diselamatkan karena apa yang kamu perintahkan dan katakan. No. God saved only because His grace, karena rahmat, karena anugerah, you be saved. Matius 15 ayat yang ke sekarang Pak, ayat yang ke-14. The Lord God said, firman Tuhan berkata, sorry. Don't worry about them. They are blind leaders of the blind, and when one blind man leads another fall into ditch. In Indonesia, dalam bahasa Indonesia berkata, biarkanlah mereka orang buta menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh dalam lubang. The blind means Pavicius is who are not know about them. Orang buta
seperti adalah orang Farisi yang tidak mengenal Allah dan yang sok-sokan mengajar di dalam bait Allah. Life is cannot. What is that? Yeah, you know. Darkness is cannot darkness. You know. Kegelapan tidak bisa mengusir kegelapan. But the light, tapi cahaya bisa mengusir. I will close this. So, Peter in Matthew. Now back verse 11. It is not what goes into person's mouth that makes him virtually unclean, whether what comes out it makes him unclean. Now, in Indonesia, dalam bahasa Indonesia berkata, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Itulah yang menajiskan. In Colossians, that's last. Colossians page 2 verse 18, 19, 20, 21, 22, 23. Kolose 2 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21. Saya berkata, do not allow yourself to be condemned by anyone who claims to be superior because of special visions and who insists on false humility and the worship of angels for not reason at all. Such people are all puffed up by their human way of things and have stopped love on Christ, who is the head of the body. And the Christ confirmed the whole body is with and here held together by its joints and ligaments, and it grows as God wants it to grow. You have died with Christ and set free from the ruling period of the universe. Why then do you live as though you belong to this world? Why do you obey such words? Don't handle this, don't taste that, don't touch the offer. All these kind of things which become useless once they are used, they are only human rules and teachings. Of course, such rules appear to be based on wisdom in their first
angels and face false humility and self-treatment of the body, but they have no value in confidence. In Indonesia say, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat-malaikat, serta berkajang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan kamu dibebaskan dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Damai ini, jangan kecap itu, jangan setuju. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain memuaskan nafsu. Paul said in Colossians, don't be fooled and of the worshiper of angel. Jangan sesat, jangan biarkan kemenanganmu dibiar hancur oleh karena orang yang pura-pura merendahkan diri. We know in Indonesia there are many traditions, many culture, many religions, and many worshippers of the idol. This is our job to tell of gospel to them who doesn't know. Kita tahu di Indonesia banyak sekali tradisi budaya, banyak sekali agama, banyak penyembah berhala, ya. Tetapi inilah tujuan kita, inilah tugas sebagai orang Kristen, di mana kita memberitakan Injil kepada mereka. Amen. Thank you, God, for this morning. We did learn about your word. Ya, terima kasih Tuhan atas hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu that said, don't be fooled, yang berarti tidak boleh sesat, because there are many people who doesn't know about you. Dimana firman mengingatkan banyak sekali orang yang masih bodoh. You say to be your follower, untuk menjadi pengikutmu dan menjadikan semua bangsa adalah. And we pray for them who feel sick. Maybe they are in hospital or in their house. Kami juga berdoa ya Tuhan pada saat ini bagi mereka yang
Shalom, kita akan memulai Sunday service kita. Kita angkat hati kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena bisa berkumpul dalam ibadah kami yang luar biasa ini Tuhan. Berkati agar kami dapat mengikutinya dari awal tadi sampai berakhir. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.